Pandemi COVID-19, bencana luar biasa yang melanda seluruh pelosok negeri, tak terkecuali Indonesia, berdampak pada berbagai sektor kehidupan, terutama di sektor ekonomi dan pendidikan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada 16 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran nomor 1171 tahun 2020 tentang kesiapsiagaan dan antisipasi pencegahan infeksi virus corona COVID-19 yang isinya seluruh kegiatan akademik, administratif, dan kegiatan kalender akademik dilakukan dengan sistem online dalam jaringan. Tentunya, hal ini berdampak pada seluruh kegiatan di UIN Malang. Besar harapan mahasiswa agar keluarga besar UIN Malang bersikap bijak dalam menghadapi kondisi ini. Mengingat kebijakan yang diambil oleh Kemenak sebagai lembaga tertinggi yang menaungi seluruh PTKIN, serta pandemi juga berdampak pada kondisi ekonomi mahasiswa. Pun dengan pertimbangan di kondisi pandemi ini, fasilitas dan infrastruktur di kampus tidak maksimal diterima oleh mahasiswa. Setelah melewati beberapa kondisi yang menimbulkan pro kontra, maka pada tanggal 12 Juni 2020, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 515 tahun 2020 tentang keringanan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atas dampak bencana wabah COVID-19 yang memutuskan 1. Menetapkan keringanan UKT bagi mahasiswa program diploma dan sarjana di PTKIN. Yang kedua, keringanan berupa pengurangan UKT dan perpanjangan waktu pembayaran UKT. Yang ketiga, PTKIN yang menerapkan pola BLU seperti UIN Malang dapat diangsur atau dicicil, dan poin-poin lain sampai diktum ke-6. Mekanisme dan pelaksanaan lebih spesifik diatur oleh kebijakan masing-masing rektor atau ketua PTKIN. Beberapa PTKIN yang sudah mengeluarkan kebijakan, misalnya IAIN Manado, penurunan grade UKT berdasarkan klasifikasi kondisi orang tua sampai pengurangan 50%. IAIN Ponorogo, pemotongan UKT sebesar 15%, IAIN Palu, pemotongan UKT 20%, 50% bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan 138 SKS, 100% bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal atau terdampak COVID-19, dan 10% bagi mahasiswa baru. Selanjutnya dari UIN Syarif Hidayatullah, yakni penurunan 1 grade UKT dan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dan bisa menyelesaikannya pada bulan Desember, pembayaran SPP hanya sebesar 25%. IAINTA, mahasiswa S1 semester gasal yang hanya menempuh tugas akhir atau skripsi dapat diberi keringanan UKT Rp0. UIN Bandung, bantuan kuota internet dari provider Telkomsel, XL, Indosat, dan pengurangan UKT 100% bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal atau terdampak COVID-19, dan pembayaran bertahap. IAIN Surakarta, pemotongan 100% bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal dunia, dan pengurangan UKT 20% bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Dan selanjutnya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 17 Juni 2020 mengeluarkan pengumuman tentang mekanisme keringanan uang kuliah tunggal di masa pandemi COVID-19 bagi mahasiswa program S1 UIN Malang. Namun, ada beberapa poin kebijakan yang dirasa masih belum menjawab kebutuhan mahasiswa. Mengapa perlu kita pertimbangkan? Karena penyumbang nominal terbesar bagi kampus adalah mahasiswa. Kebijakan yang kurang bijaksana misalnya 1. Mahasiswa yang boleh melakukan pengajuan keringanan UKT hanya semester 2 sampai semester 8. Lalu bagaimana dengan semester 1 dan semester 9 sampai 14 yang tidak dapat dipungkiri juga berstatus sebagai mahasiswa? Yang kedua, mahasiswa semester 1 atau mahasiswa baru dibebani biaya ma'had sebesar 7,5 juta dan tidak mendapat kebijakan keringanan UKT. Dan pastinya mahasiswa baru tidak mendapatkan fasilitas penuh di ma'had, mulai dari berkurangnya kegiatan dan lain sebagainya. Yang ketiga, syarat dan ketentuan keringanan UKT terlalu rumit
dan kurang efisien, padahal tidak ada jaminan untuk disetujui dan diterima. Yang keempat, waktu pengajuan keringanan UKT terlalu singkat, hanya 7 hari, mulai dari tanggal 1 Juli sampai 8 Juli 2020. Jangka waktu ini dirasa terlalu singkat. Yang kelima, cacat formil dari regulasi yang dikeluarkan oleh UIN Malang. Tidak dijelaskan mekanisme tentang perpanjangan jangka waktu pembayaran dan mekanisme angsuran UKT. Bukankah hal ini hal yang mengulur waktu dan merupakan kebijakan yang tidak konsisten dan tanpa pertimbangan? Yang keenam, UIN Malang tidak memberikan kebijakan bantuan provider internet sebagai penunjang kuliah daring. Yang ketujuh, UIN Malang tidak melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pembelajaran pada kondisi pandemi COVID-19. Misalnya, terlalu sering melakukan webinar yang dirasa tidak substantif, melakukan inovasi yang tidak berdampak spesifik pada kebutuhan mahasiswa. Misalnya, pembangunan gazebo di beberapa titik kampus, pembuatan sarpras yang tidak berdampak bagi mahasiswa.